Saudara-saudari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran pada kesempatan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah di dalam penelitian. Bagaimana caranya membuat masalah penelitian yang akan dijawab oleh prosedur penelitian nanti. Maka kita harus merumuskan masalah, dan masalah itu hendaknya di dalam kalimat tanya. Umpamanya nanti kita akan menjelaskan penelitian kualitatif itu ada 5 jenis pertanyaan penelitian, sedangkan penelitian kuantitatif itu ada 3 jenis pertanyaan rumusan masalah. Oke, kita lanjut. Masalah penelitian menurut Tuckman ini dalam bukunya Sugiono 2015 bahwa yang disebut masalah itu dalam penelitian murni terapannya berangkat dari masalah. Oleh karena itu, dari mana masalah itu didapatkan? Masalah itu didapatkan dari penyimpangan antara idealita dengan kenyataan. Idealita itu umpamanya aturan-aturan pemerintah, umpamanya bahwa kalau setiap anak yang sekolah SD itu kemampuan PAI-nya harus menguasai sholat dengan baik dan benar. Kalau umpamanya kita mendapatkan bahwa idealita dengan kenyataan ternyata anak SD itu tidak menguasai sholat dengan benar sebagaimana idealitanya, maka itu adalah masalah. Umpamanya masalah itu juga muncul antara yang direncanakan dengan kenyataan. Umpamanya kita merencanakan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam yang terbaru itu mempunyai satu kekuatan, yaitu mampu membuat peserta didik memahami hikmatut tasyri' atau filosofi dari fikih. Tapi ternyata yang direncanakan itu tidak menjadi kenyataan, itu juga masalah. Lalu masalah juga muncul adanya pengaduan dan kompetisi. Pengaduan itu umpamanya pengaduan bahwa anak-anak yang terlibat kelitih itu diantaranya adalah anak-anak madrasah. Gitu. Lalu ada kompetisi. Kompetisi itu karena ada kompetisi di lapangan, maka dari kompetisi itu didapatkan hasil bahwa dari lomba-lomba itu ternyata kemampuan yang dicapai oleh anak-anak PAI di lomba tingkat kabupaten itu tidak memenuhi standar yang direncanakan atau ditetapkan, sehingga kita mengetahui dari kompetisi itu ada masalah-masalah. Nah, ini menurut Tuckman. Jadi kalau Anda mencari masalah menurut Tuckman itu seperti ini. Saudara-saudari, ini yang saya kembangkan dari Tuckman, sehingga masih bersama bahwa yang namanya masalah penelitian itu adalah murni maupun penelitian di penelitian murni maupun terapan itu semuanya berangkat dari masalah. Pendapat saya masih sama di sini. Jadi penelitian murni itu adalah penelitian untuk menemukan teori-teori. Nah, kalau terapan itu adalah penelitian-penelitian yang bersifat praktis. Penelitian-penelitian murni adalah untuk mengembangkan umpamanya teori-teori baru di bidang pendidikan. Nah, kalau saya pada zaman sekarang ini, dari mana masalah didapatkan? Yang pertama, perdalam hobi dengan membaca e-journal, membaca buku, mendengarkan seminar, mengikuti seminar, dan lain-lain. Lalu kemudian gunakan kata kunci pencarian hobi Anda itu tadi dengan bahasa Indonesia, Inggris, atau Arab melalui Google. Nah, itu akan didapatkan jurnal-jurnal seperti ini dengan kita menggunakan kata kunci ini. Hobi Anda umpamanya adalah hadis yang langsung dari Allah, hadis qudsi. Nah, hadis qudsi umpamanya Anda ketik di Google itu hadis qudsi lalu koma kemudian e-jurnal, satu buku atau seminar gitu. Nanti akan memunculkan banyak bacaan-bacaan yang perlu Anda baca sehingga Anda lebih mendalami hobi ini. Nah, dari membaca itu tadi, kemudian saat membaca dengan perspektif pertanyaan, kontribusi apa yang bisa saya sumbangkan. Anda harus berpikiran itu, bahwa saat Anda membaca jurnal, membaca buku, mengikuti seminar, apa yang dapat saya sumbangkan. Maka akan muncul masalah-masalah yang perlu Anda kerjakan.
Baik itu yang namanya dengan membuktikan atau menguji teori. Wah, teori ini kok bagus, saya coba mengembangkan atau melengkapi teori. Nah, ini perlu ternyata bahwa setelah saya baca jurnal-jurnal ini di hobi saya itu ada yang kurang, maka saya harus melengkapinya atau menemukan hal yang baru. Nah, ini jarang tetapi bukan tidak mungkin. Umpamanya Anda menemukan bahwa yang namanya pendidikan yang paling baik itu adalah dilaksanakan sesudah tidur siang. Oke, saudara-saudari, berikutnya dalam bentuk diagram sumber masalah Anda bisa menemukannya melalui bacaan yang berisi laporan hasil penelitian Anda, skripsi, Anda membaca tesis, Anda membaca disertasi, membaca jurnal. Dari bacaan-bacaan itu bisa ditemukan atau dari seminar, diskusi, berbagai pertemuan ilmiah yang lain. Juga masalah itu bisa didapatkan dari pernyataan pemegang otoritas pemerintah dalam hal ini atau ulama, atau kalau lembaga itu lembaga majelis ulama, lembaga majelis tarjih Muhammadiyah, lembaga Baksul Masail NU, atau lembaga-lembaga yang lain. Itu adalah pemegang otoritas dalam bidang agama. Kalau tentu kalau di dalam pendidikan berarti kita harus mendengarkan tokoh-tokoh pendidikan yang saat ini ada, umpamanya tokoh profesor dari universitas, pendidikan, dan yang lain-lain. Masalah juga bisa muncul dengan pengamatan sepintas. Pengamatan sepintas Anda melihat umpamanya di sebuah sekolah itu kok sama sekali tidak rapi. Maka itu perlu dipertanyakan, umpamanya sekolah itu akhlaknya kurang baik. Masalah juga bisa muncul dari pengalaman pribadi Anda sendiri, dari perasaan intuitif, lalu dari dan seterusnya. Oke, berikutnya setelah Anda memahami masalah-masalah itu, sumber masalah, maka Anda harus menentukan pendekatan apa yang Anda pilih untuk memberikan kontribusi di dalam pemecahan masalah itu. Pendekatan penelitian kuantitatifkah, kualitatifkah, atau mixed method. Nah, untuk pertimbangan umum ini lihat kembali video penelitian yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Oke, berikutnya silakan saudara-saudari, silakan pilihan saudara-saudari bisa di link berikut sekaligus presensi. Nah, di link presensi itu ada di akhir dari slide ini. Nah, catatan Anda bisa mengubahnya nanti seiring dengan perkembangan atau perjalanan perkuliahan kita, pendekatan-pendekatan yang Anda pilih ini bisa diubah sampai Anda memutuskan proposal penelitian sebagai tugas akhir nanti. Maka harus sudah pasti harus ditulis di proposal tersebut. Oke, saudara-saudari, setelah Anda melakukan pilihan terhadap pendekatan itu, kemudian itu menentukan bagaimana Anda merumuskan masalah. Nah, rumusan masalah itu dalam penelitian maupun kuantitatif lain. Kalau rumus masalah dalam penelitian kuantitatif adalah merupakan pertanyaan yang dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Itu ada 3 jenis rumusan masalah. Yang pertama adalah rumus masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah misalnya seberapa baik iklim akademik di Prodi PAI UI. Rumusan masalah komparatif umpamanya adalah misalnya adakah perbedaan spiritualitas antara mahasiswa PAI, EI, dan HI. Nah, komparatif itu adalah membedakan di sini, dan contoh ini membedakan spiritualitas Prodi PAI, Prodi EI, dan Prodi HI. Kalau deskriptif itu hanya mendeskripsikan, menceritakan, umpamanya iklim akademik di Prodi AI mungkin hasilnya adalah sangat baik atau baik saja. Nah, rumusan masalah, jenis rumusan masalah yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Misalnya, adakah hubungan antara iklim akademik dengan tingkat kreativitas mahasiswa PAI UII. Iklim akademik yang sangat baik, apakah kemudian kreativitasnya juga sangat tinggi. Itu adalah jenis rumusan masalah penelitian kuantitatif, ada 3 ini. Sedangkan kalau rumusan masalah dalam penelitian kualitatif, definisinya sama sebetulnya. Kalau penelitian kualitatif itu adalah pertanyaan penelitian, sedangkan kalau di kuantitatif adalah rumusan masalah. Nah, ini ada 4 jenis pertanyaan penelitian
kualitatif itu. Ada naratif, ada fenomenologis, ada grounded theory, ada etnografis, dan studi kasus. Nah, ini adalah jenis-jenis penelitian kualitatif yang hasil dari Creswell. Sehingga saya membuat jenis pertanyaan penelitian kualitatif itu berdasarkan jenis atau model penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu ada yang modelnya naratif. Naratif itu berisi tentang sejarah kehidupan, membuat kronologi, menemukan titik balik, dan menghubungkan dengan sejarah. Umpamanya Anda membuat menceritakan penelitian naratif tentang berdirinya UII. Nah, maka secara kronologis itu diungkap, lalu kemudian baik itu dari data-data dokumentasi maupun dari tokoh-tokoh yang pernah ketemu tokoh-tokoh pendiri-pendiri itu. Lalu akan menemukan titik balik, bukan dengan sejarah-sejarah yang ada. Umpamanya dulu berdirinya UII itu adalah di Jakarta. Atau nanti juga bisa meneliti tentang biografi seseorang. Umpamanya sekarang ini ada orang yang sangat baik sekali, umpamanya, lalu Anda teliti bagaimana sejarah. Jenis pertanyaan penelitian fenomenologis berarti menggunakan asumsi pribadi. Ini disebut epoche. Epoche itu mengurung pendapat pribadi untuk menerapkan horisonalisasi untuk memperoleh esensi dari fenomena yang Anda teliti itu. Umpamanya Anda meneliti tentang fenomena sekaten. Nah, sekaten di Yogyakarta. Anda harus mengurung pendapat Anda tentang sekaten itu. Mengurung agar tidak ikut di dalam penelitian itu sehingga membuat bias hasilnya. Tapi fenomena sekaten itu Anda tanyakan kepada orang-orang yang pernah sekaten tahun gitu. Lalu apa manfaatnya, apa keyakinannya, apa yang didapatkan begitu. Nilai-nilai apa yang didapatkan. Ada juga penelitian kualitatif itu yang grounded theory. Grounded theory sangat berhubungan dengan kepadatan data untuk memaksimalkan coding data sehingga menemukan tipologi kausalitas secara kognitistik tentang lokus budaya tertentu. Umpamanya penelitian yang sangat terkenal itu dilakukan oleh yang menghasilkan ada bahwa Islam Jawa itu adalah ada Islam Abangan, ada Islam Priayi, dan ada Islam santri, gitu, umpamanya seperti itu. Nah, adalah dengan cara grounded theory. Penelitian itu lama, bahkan memerlukan satu partisipasi yang sangat penuh. Sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti yang menghasilkan abangan, santri, dan priayi itu bahkan dalam kabar tertentu dia betul-betul bahkan menikahi anak seorang kiai. Lalu juga ada penelitian kualitatif yang etnografis, yaitu menyajikan fakta kultural secara objektif. Jadi yang ini kultural, kalau ini bisa, yang naratif bisa biografi. Tapi kalau etnografis betul-betul merasakan fakta kultural yang secara objektif Anda teliti. Ada juga yang studi kasus, yaitu analisis kasus secara holistik dengan mendeskripsikan pola, konteks, dan setting kasus. Oke, ini akan menjadi lebih jelas insya Allah contoh ini. Jadi kalau penelitiannya itu adalah penelitian naratif, pertanyaan penelitiannya adalah siapakah tokoh yang paling berpengaruh bagi mahasiswa PAI dalam meneladani menjadi pendidik, umumnya seperti itu. Apakah Buya Hamka, Imam Ghazali, dan yang lain-lain. Kalau fenomenologis pertanyaannya adalah mengapa sosok Buya Hamka berpengaruh bagi PAI dalam pendidikan? Itu fenomena. Nah, fenomena Buya Hamka itu mengapa kok bisa berpengaruh? Nah, ini pertanyaannya siapa, ini mengapa. Kalau grounded teori, bagaimana makna sekaten bagi generasi milenial Yogyakarta? Itu didekati. Ternyata pendapat generasi milenial tentang sekaten itu hanya sebatas budaya. Umpamanya seperti itu. Generasi milenial berpendapat bahwa sekaten itu pada zaman dahulu adalah sangat penting, yaitu orang-orang yang menghadiri sekaten itu kalau masuk gerbangnya harus membaca syahadatain. Nah, dari syahadatain itu kemudian menjadi sekaten. Etnografis, bagaimana makna maulidan bagi WNU? Kemudian meneliti tentang warga NU yang melaksanakan maulidan yang tidak pernah berhenti bermaulid. Maulid itu warga NU menyederhanakan tidak hanya sebulan, bahkan beberapa bulan. Atau studi kasus, sebenarnya pertanyaannya bagaimana persepsi kaum milenial terhadap Pilkada Sleman Bantul Gunung Kidul tahun 2020.
Apakah kasus pilkada itu disikapi sikap yang benar menurut teori bahwa semua harus yang di atas 17 tahun harus mengikuti pilkada. Ya bisa jadi karena kaum milenial tidak memperhatikan itu, sehingga tidak perlu untuk mengikuti pilkada. Nah, sehingga perlu di hasil penelitian itu kemudian dijadikan satu kebijakan bagi pemerintah untuk membuat sosialisasi tentang pelaksanaan pilkada bagi generasi milenial. Oke, saudara-saudari, mudah-mudahan lebih jelas. Nah, selanjutnya untuk mencari masalah penelitian ini ada tugas praktek. Silakan mempraktekkan mendapatkan permasalahan sebagaimana dijelaskan di slide-slide berikutnya. Slide-slide sebelumnya. Setelah mendapatkan minimal 8 bacaan dari jurnal hasil penelitian 8 rujukan, tentu apa yang akan saudara jadi tema penelitian. Berarti dari hobi lalu baca minimal 8 rujukan dari hasil penelitian yang sudah dijurnalkan, lalu menekan tema penelitian. Apakah tema penelitian itu berkategori kebijakan pendidikan PAI, manajemen PAI, operasional PAI. Nah, penjelasan tentang ini, kategori ini, penjelasan ini bisa dilihat pada video pengantar metodologi penelitian menit ke-11 detik ke-25. Itu silahkan dilihat kembali. Selanjutnya, tulislah pertanyaan penelitian. Kalau kuantitatif itu berarti ada 3 jenis tadi. Kalau kualitatif ada 5 jenis tadi. Di link s.id garis miring rumusan masalah. Nah, Anda tulis di situ, itu sekaligus presensi Anda pada kesempatan hari ini. Oke, terima kasih saudara-saudari, mudah-mudahan bermanfaat. Anda bisa pada kesempatan hari ini ada presentasinya pakai Zoom, dan nanti setelah Zoom Anda bisa menanyakan apa-apa yang ada kesulitan di video presentasi saya ini. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.